Berawal dari sebuah rencana untuk piknik ke Gunung Bromo. Waktu itu mereka ada 6 orang. Ada Ipul, Rizky, Puput, Mustafa, Agung, dan Tommy. Mereka berenam tinggal di satu kampung dan biasa kumpul bareng di warung kopi. Berhubung 2 minggu ke depan ada libur hari raya, Ipul mempunyai agenda untuk pergi piknik ke Gunung Bromo. Ya, untuk mengisi waktu liburan lah. Lagi pula, teman-temannya Ipul juga belum pernah ke Gunung Bromo. Beberapa hari setelah mengagendakan, Ipul dapat informasi dari orang sekitar. Kalau mau ke Gunung Bromo, usahakan jangan lewat Pasuruan. Katanya, kalau lewat jalur Pasuruan itu rawan rampok atau begal. Mendengar kabar itu, Ipul kasih tahu teman-temannya kalau lewat Pasuruan itu katanya gini. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke Bromonya via Malang saja. Di sisi lain, kalau via Malang itu lebih dekat dengan tempat tinggal mereka yang berada di Kabupaten Mojokerto. Singkat cerita, H+2 setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2014, mereka berangkat dari menuju ke Malang. Mereka berangkat dari rumah sore dan sampai di daerah Tumpang malam. Tumpang adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Malang. Sesampainya di daerah Tumpang itu, mereka mampir dulu di warung pinggir jalan untuk ngopi. Di warung kopi itu, ibu-ibu penjual kopi sempat tanya sama mereka, "Ini pada mau kemana?" "Mau ke Bromo, Bu. Malam-malam gini." "Iya, Bu. Memangnya kenapa kalau malam?" "Ya nggak apa-apa. Kalau mau ke Bromo malam, mending lewat Probolinggo aja. Lebih ramai jalannya. Kalau lewat sini mendingan siang." Mendengar itu, mereka sedikit kendor. Tapi karena sudah terlanjur sampai di sini, mereka tetap ingin melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 45 menit mereka ngopi, mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi menuju ke gerbang perizinan. Sesampai di gerbang perizinan, terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja. Itu pun sebagian akan ke Gunung Semeru, bukan ke Gunung Bromo. Oh iya, jalan menuju ke Gunung Bromo lewat Malang ini satu jalan kalau kita akan mendaki ke Gunung Semeru. Jadi, kalau tujuan kita untuk mendaki ke Gunung Semeru, kita tidak perlu membayar tiket masuk di sini. Nah, berhubung tujuan mereka malam ini adalah ke Gunung Bromo, jadi di situ mereka membayar tiket masuk. Ketika sedang mengisi formulir, Ipul sempat ditanya oleh petugas yang berjaga, "Mau langsung ke Bromo sekarang, Mas?" "Iya, Pak." "Kalau gitu, hati-hati ya. Soalnya jalan turunan ke padang pasir licin. Kalau bisa, pakai jasa jeep aja biar aman." "Memangnya kalau pakai motor bahaya, Pak?" "Ya nggak apa-apa sih, tapi resiko, soalnya ini malam, Mas." Setelah mengisi formulir, Ipul berunding sama teman-temannya, enaknya bagaimana. Karena waktu itu mereka cuma membawa uang pas-pasan, akhirnya mereka memutuskan untuk pakai motor saja, karena kalau sewa cukup mahal. Kurang lebih jam 8 malam mereka berangkat meninggalkan pos perizinan. Setelah pos perizinan itu jalannya masih belum begitu licin, tapi cukup bahaya juga karena berupa bebatuan. Sesampainya di pertigaan arah Semeru dan Bromo, mereka berhenti dulu untuk mengecek motornya masing-masing. Karena setelah ini jalanan akan menurun dan didominasi oleh pasir. Setelah dicek
dan merasa aman, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke padang pasir. Dengan susah payah, mereka melewati jalan ini, dan setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, tiba-tiba kabut turun sangat tebal, hingga membuat mereka berhenti karena kesulitan dengan jalan yang dilewatinya ini. Ketika sedang berhenti itu, Ipul bilang ke teman-temannya, "Gimana nih? Kabutnya tebal banget, jalannya nggak kelihatan." "Pelan-pelan aja, Pul, yang penting sampai," jawab Rizky. Di sini Ipul merasa takut. Takut kalau ada orang yang sengaja ingin mencelakainya. Mungkin rampok atau begal. Karena kondisi saat itu sangat sepi. Tidak ada pengendara satupun yang mereka jumpai. Hal yang sama juga dirasakan oleh teman-temannya. Tapi mereka tetap positif thinking saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dengan pelan mereka lanjut berkendara turun. Di tengah-tengah perjalanan itu, samar-samar mereka melihat ada 2 orang yang sedang berhenti di pinggir jalan dengan 1 motor. Ipul yang waktu itu berboncengan dengan Rizky bilang, "Riz, itu di depan kayak ada orang." "Ya, agak cepetin jalannya, takutnya begal." Dari posisi paling depan, Rizky memberi kode ke teman-temannya agar sedikit ngebut. Tapi mau ngebut gimana? Orang kondisi jalannya seperti ini, yang ada malah jatuh. Lalu terlihat 2 orang itu melambaikan tangan seperti sedang minta bantuan. Ketika sudah dekat, salah satu dari 2 orang itu berteriak, "Mas, tolong, tolong mas," ucap salah satu orang itu minta tolong. Awalnya mereka ragu akan berhenti. Takutnya yaitu tadi, begal. Karena kasihan melihat 2 orang itu yang sepertinya butuh bantuan, akhirnya Ipul berhenti disusul dengan yang lain. Kalaupun nantinya mereka begal, Ipul pasrah. Lagi pula jalannya juga nggak bisa kalau dipakai ngebut, pikir Ipul. Ipul bertanya pada 2 orang itu, "Kenapa mas?" "Tolong kita mas, lampu motor kita mati. Kita ikut jalan bareng ya," jawab salah satu orang itu. Ipul dan yang lain tidak ada yang berani turun dari motornya. Lalu Ipul mempersilahkan orang itu untuk bareng dan memintanya untuk jalan di paling depan, dengan tujuan kalau nanti 2 orang ini akan berbuat sesuatu, jadi mereka pasti bisa lihat. 2 orang itu kemudian mengucapkan terima kasih dan lekas mengendari motornya disusul Ipul dan teman-temannya dari belakang. Semakin mereka jauh berjalan, kabut yang menyelimuti semakin tebal, hingga jarak pandang mereka hanya 1 meter. Lampu dari motor pun tidak bisa menembus tebalnya kabut itu. Di sisi lain, jalan yang mereka lewati ini semakin ke sana semakin licin oleh pasir. Jadi, otomatis jalan mereka semakin pelan. Setelah cukup jauh berjalan melewati pasir itu, tiba-tiba dari belakang, Puput yang berboncengan dengan Mustafa berteriak sambil membunyikan klakson. "Woi, berhenti! Berhenti!" Spontan Ipul berhenti, begitupun 2 orang yang di depannya itu. Ipul bertanya pada Puput, "Kenapa berhenti?" "Agung dan Tommy ketinggalan jauh di belakang," jawab Puput. Setelah dilihat ke belakang, ternyata benar. Motor Agung dan Tommy tidak terlihat. Di sisi lain, Ipul sudah berpikiran negatif. Apa jangan-jangan Agung dan Tommy kenapa-kenapa ya? Akhirnya mereka berhenti untuk menunggu 2 temannya yang tertinggal itu. Ketika sedang berhenti, Ipul bertanya Puput, "Sejak kapan mereka nggak kelihatan?" "Nggak tahu, perasaan tiba-tiba udah nggak kelihatan." Mereka memutuskan untuk menunggu Agung dan Tommy sambil mengobrol dengan 2 orang yang ikut bareng tadi. "Sampean dari mana mas?" tanya Ipul. "Kita dari Malang mas,
Untung saja ketemu kalian, kalau enggak tahu lagi deh kita. Setelah cukup banyak ngobrol dengan dua orang itu, mereka sedikit lega. Karena sepertinya mereka tidak ada niatan jelek, tapi mereka menemukan masalah baru. Sudah hampir 15 menit mereka menunggu, Agung dan Tommy tidak juga terlihat. Di sini mereka panik. Takutnya Agung dan Tommy nyasar atau yang lain. Ini gimana? Agung dan Tommy kok nggak juga kelihatan? Ucap Ipul dengan panik. Nggak tahu Pul, mungkin motornya mogok, jawab Puput. Kemudian dua orang asal Malang itu menyarankan, kita putar balik aja dulu mas, siapa tahu temannya beneran mogok. Akhirnya mereka memutuskan untuk putar balik, menyusul Agung dan Tommy. Nah, baru beberapa meter mereka putar balik, kelihatan tuh motor Agung dan Tommy. Mereka semua berhenti, dan Ipul tanya ke Agung, kok lama Gung? Habis ngapain? Dengan wajah panik Agung menjawab, aku habis nabrak orang tadi Pul. Hah? Terus orangnya gimana? Nah itu dia, habis ketabrak orangnya langsung lari dan gak kenapa-kenapa. Malah kita yang jatuh dari motor, jawab dia. Akhirnya ya udahlah, yang penting mereka dan orang yang ditabrak itu gak apa-apa. Kemudian Ipul putar balik lagi untuk lanjut berjalan. Tahu nggak kalau orang yang ditabrak Agung tadi itu mungkin bukan manusia? Karena bagaimana bisa orang itu tidak kenapa-kenapa setelah ditabrak? Jatuh pun enggak, tapi langsung lari kabur. Malahan Agung yang jatuh. Dan orang yang ditabrak Agung itu berpakaian serba hitam. Untuk wajahnya kurang jelas, karena pas ketabrak orang itu tidak melihat ke arah Agung sama sekali dan langsung kabur. Di sini Agung tidak bilang dulu ke Ipul dan yang lain. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke penanjakan. Lama berjalan dan sudah hampir 2 jam, tapi mereka tidak juga sampai di penanjakan. Di sisi lain, malam itu mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Karena suhu malam itu sangat dingin, mereka berhenti dulu untuk beristirahat sekaligus berunding. Pul, penanjakan masih jauh nggak? Tanya Puput. Nggak tahu, bentar lagi mungkin, jawab Ipul yang tidak tahu. Apa jangan-jangan jalan kita salah Pul? Ipul juga sepemikiran dengan Puput. Lalu dua orang asal Malang tadi nyaut. Bentar lagi kayaknya mas, soalnya ini sudah lama loh kita jalan. Ipul juga sepemikiran gitu. Mungkin bentar lagi sampai. Tidak lama kemudian mereka mengendari motornya lagi dan melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berkendara, terlihat dari belakang ada jeep yang lewat mendahului mereka. Melihat itu mereka sedikit lega, karena setidaknya mereka tidak salah jalan. Mereka mempercepat laju kendaraannya dengan tujuan untuk mengikuti jeep itu. Tapi secepat apapun berkendara, di atas pasir tetap saja mereka ketinggalan jeep itu. Karena jeep itu sudah jauh dan tidak terlihat, mereka berkendara mengikuti jejak ban dari jeep tadi. Karena menurut mereka, jeep tadi bertujuan sama, yaitu ke penanjakan. Tidak lama kemudian mereka menjumpai sekelompok orang yang sedang camp dan menyalakan api unggun di kiri jalan. Ipul berhenti untuk bertanya, apakah penanjakan masih jauh atau tidak. Dan menurut orang yang camp penanjakan sudah dekat. Beberapa menit juga sudah sampai. Mendengar itu, Ipul mengajak teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan agar segera sampai di penanjakan. Tapi sudah sekitar 1 jam mereka berkendara, tidak juga sampai di penanjakan. Di sini Ipul mulai mikir. Katanya penanjakan sudah dekat, tapi ini kok lama banget gak sampai-sampai ya.
Hingga akhirnya mereka semua tersentak karena jejak mobil jeep yang mereka ikuti itu putus di tengah jalan. Rizky yang menyadari hal itu terlebih dahulu bilang ke Ipul, "Bentar Pul, jejak mobilnya kok nggak ada?" Ipul yang baru menyadari hal itu langsung menghentikan motornya. Melihat Ipul yang tiba-tiba berhenti, Puput bertanya, "Kenapa berhenti Pul? Jejak mobilnya hilang." Dari sini barulah yang lain sadar. Mereka berunding lagi. Enaknya gimana nih? Lalu dua orang asal Malang tadi menyarankan agar lanjut jalan saja dulu. Ntar kalau nggak sampai-sampai, barulah berhenti dan nunggu pagi. Mereka pun menyetujui usul itu dan bergegas lanjut berkendara lagi. Nah, sekitar 15 menit berkendara, terlihat ada sekelompok orang lagi yang sedang camp sambil menyalakan api unggun di sebelah kanan jalan. Melihat hal itu, mereka kaget karena ternyata sekelompok orang yang sedang camp itu ternyata sekelompok orang yang sebelumnya mereka jumpai. Mereka juga baru sadar kalau ternyata mereka ini jalan balik. Dari sini mereka tidak habis pikir, kok bisa? Padahal tadi mereka tidak merasa putar balik sama sekali. Rombongan yang sedang camp itu kemudian menawari mereka untuk gabung. "Udah gabung sini saja mas, nunggu pagi." Karena sudah capek dan tidak kunjung sampai di penanjakan, akhirnya Ipul berinisiatif untuk ikut gabung bersama kelompok itu. Meskipun sebenarnya dia pengen banget ke penanjakan untuk melihat sunrise pagi. Sebelum mereka turun dari motor, dari depan terlihat ada dua mobil jeep yang lewat. Lalu mereka yang sedang camp bilang, "Nah itu mas, kalau mau ke penanjakan ikuti mobil jeep, udah dekat kok." Karena niat mereka adalah ke penanjakan, mereka mengurungkan niatnya untuk camp di situ dan lanjut berkendara mengikuti jejak mobil jeep tadi. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Sudah hampir 1 jam mereka berkendara. Mereka tidak kunjung sampai di penanjakan. Dan seringkali samar-samar Ipul melihat ada banyak orang yang berpakaian serba hitam sedang melintas di depannya. Melihat sekelebatan orang-orang itu, Ipul pun mulai mikir, apa karena ini yang membuat Puput tadi jatuh dari motor? Ipul yang merasa takut mengajak yang lain untuk berhenti dan nunggu pagi aja. Di sisi lain, malam itu mereka juga sudah capek dan kedinginan. Mereka memarkirkan motornya melingkar, kemudian di tengah-tengahnya digelar karpet untuk alas. Sambil menunggu pagi yang masih lama, mereka ngobrol-ngobrol membahas kejanggalan yang mereka rasakan selama perjalanan tadi. Lama mereka mengobrol dan pagi pun tidak kunjung tiba. Rasanya malam ini panjang banget. Seringkali Ipul melihat jam yang masih menunjukkan 2 dini hari. Karena tidak tahan dengan suhu yang sangat dingin, mereka berencana untuk membuat api unggun. Tapi tidak ada kayu sama sekali. Jadi terpaksa mereka membakar barang yang ada di dalam tas mereka. Ada kertas yang dibakar, ada plastik yang dibakar, sampai-sampai kaos gantinya Ipul pun dibakar karena saking dinginnya. Setelah sudah tidak ada lagi yang bisa dibakar, satu persatu dari mereka tidur, kecuali Ipul. Dia hanya membaringkan badannya di atas karpet, sambil merem dan tidak tidur. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari kejauhan dia mendengar ada suara. Pertama diabaikan, karena dikiranya itu suara dari kawah Gunung Bromo. Tapi kok suara ini terus-terusan terdengar. Setelah didengarkan lebih jelas lagi, suara itu mirip tabung gong yang dipukul beberapa kali. Karena penasaran, Ipul duduk dan melihat ke arah sumber suara itu.
dan terlihat dari kejauhan ada cahaya kuning yang jalan ke atas. Ini aneh, padahal waktu itu kondisinya sangat berkabut. Jarak pandang pun hanya 1 meter. Tapi kenapa ada cahaya kuning yang dari jauh itu bisa kelihatan? Dan itu cahaya apa? Awalnya Ipul mengira mungkin itu komet atau bintang jatuh. Tapi nggak mungkin, karena cahaya itu jalan memanjang dari bawah ke atas. Semakin ke atas cahaya itu semakin meredup, hingga akhirnya tidak terlihat lagi. Ipul segera merebahkan badannya lagi, dan berusaha tidur, hingga akhirnya dia bisa tidur hingga pagi. Pagi itu sekitar jam 9, satu persatu dari mereka bangun, dan kondisi pagi itu masih berkabut. Sampai-sampai sinar matahari pun tidak bisa menembus tebalnya kabut ini. Jadi meskipun sudah jam 9 pagi, rasanya masih seperti jam 6 pagi. Setelah semuanya bangun, Ipul dibuat kaget karena 2 orang asal Malang yang semalam bareng dengan mereka itu tiba-tiba tidak ada. Ipul bertanya pada teman-temannya, "Loh, 2 orang yang sama kita semalam kemana?" Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Akhirnya ya udahlah, mereka mengira mungkin 2 orang itu sudah bangun dan melanjutkan perjalanan duluan. Perlahan kabut tebal itu perlahan hilang, hingga akhirnya mereka bisa melihat keadaan sekitar. Dan ternyata lokasi tempat mereka tidur semalam itu tempat di bawah Gunung Batok, gunung yang bersebelahan dengan Gunung Bromo. Lokasi penanjakan pun juga ternyata sudah dekat, hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat mereka tidur itu. Dan yang lebih aneh lagi, lokasi tempat mereka tidur ini ternyata tidak jauh dari rombongan pendaki semalam yang mereka tanyai jalan. Jaraknya kurang lebih 100 meter. Mereka nggak habis pikir, kok bisa ya? Perasaan semalam mereka ini jalan hampir 1 jam lebih. Setelah bertanya kepada rombongan itu, tapi kok sekarang jarak mereka sedekat ini? Tapi ya sudahlah, mereka tidak mau ambil pusing. Yang penting pagi itu mereka masih bareng-bareng. Pagi itu mereka putuskan untuk berfoto-foto dulu, sambil menunggu kabut benar-benar hilang. Ketika hari sudah agak siang, mereka mengendarai motor lagi menuju ke kawah Gunung Bromo. Jadi niat mereka yang semalam pengen ke penanjakan untuk melihat sunrise itu dibatalkan. Karena mau gimana lagi, ini sudah hari siang. Di parkiran mereka minum-minum dulu, di warung sambil berunding. Enaknya turun lewat mana? Setelah berunding, mereka sepakat untuk turun via Probolinggo saja. Di perjalanan dari Probolinggo menuju ke Mojokerto, mereka sempat mampir ke warung dulu untuk ngopi. Nah, sambil ngopi itu satu persatu mereka cerita tentang orang yang ditabrak Puput yang mungkin itu bukan manusia, tentang perjalanan yang gak sampai-sampai, tentang 2 orang Malang yang sama mereka, dan tentang cahaya kuning yang dilihat Ipul ketika tidur di padang pasir tadi malam itu. Semua kejadian yang mereka alami ini sudah di luar nalar. Dan dari kejadian ini mereka jadi tahu, kalau mau ke Gunung Bromo malam, lebih baik jangan via Malang, mending via Probolinggo, karena itu lebih aman dan ramai.